Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1560. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Maka seluruh serangga mungkin tidak akan memiliki satu pemimpin pun yang tersisa. Jika itu dilakukan, seluruh ras Jag akan turun dari 10 besar ras dan daftar asli 10.000 ras ke peringkat terbawah. Tidak, jika Jag juga melekat pada umat manusia, saya khawatir akan ada kelompok Jag di alam semesta ini yang akan ditindas oleh umat manusia. Arogan, ledakan, niat membunuh yang mengerikan meledak dari leluhur ras Jag itu dalam sekejap. Dan niat membunuh yang tak ada habisnya langsung menutupi langit dan matahari. Mendengar permintaan Xiao Supreme itu, leluhur itu pun sangat yakin bahwa dia tidak akan melakukan itu. Oleh karena itu saat ini dia bergegas ke arah Xiao Supreme. Permintaanmu itu sangat mustahil. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Kata leluhur nenek moyang ras Jag itu, suaranya bergemuruh dengan niat membunuh. Di zamannya ada banyak orang kuat di alam semesta. Tetapi dia sendirian membawa seluruh ras Jag ke 3 besar dalam daftar semua ras. Di masa paling mulia di alam semesta, tidak banyak orang kuat transenden setengah langkah. Di umat manusia saja, lahirlah seperti penguasa sekte Tianji, leluhur pedang dari Papillon Pedang Tongtian, leluhur dari Papillon Pedang Tongtian, pengrajin dan juga lainnya. Pada masanya, ribuan ras bersaing untuk meraih kejayaan. Selama mereka berada di 10 besar daftar ras, hampir semuanya akan setengah terpisah. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan era akhir Dharma saat ini? Xiao Supreme tersenyum dingin. Dulu dan sekarang adalah sekarang. Hanya ada 2 cara di depanmu sekarang, menyerah atau mati. Kata Xiao Supreme. Oke, bagus sekali. Sepertinya tidak perlu dibahas lagi. Formasi pengorbanan. Teriak nenek moyang ras Jag itu. Dia tiba-tiba meraung. Dan cahaya pelangi yang menakutkan tiba-tiba melonjak ke langit dari tubuhnya. Bagaimana dia bisa menerima bahwa lebih baik membiarkannya mati daripada membuat seluruh klan Jag-nya menyerah? Anak manusia yang sombong, aku ingin melihat kemampuanmu. Bersamaan dengan auman dari nenek moyang ras Jag, sinar cahaya menakutkan lainnya melonjak ke langit. Dengan cepat menyatu menjadi piringan cahaya besar langit dan bumi. Di antara klan Jag, yang kuat lainnya juga mengorbankan kekuatan mereka masing-masing. Saat kekuatan mengerikan berkumpul dari tirai cahaya cakram, tanda di sekitar tirai cahaya cakram tiba-tiba bergetar hebat, dan kekuatan yang sangat kuat muncul. Pemaksaan turun dari langit, langit dan bumi pun bergetar hebat. Di bawah, ekspresi Qin Chen menjadi sedikit serius. Ini adalah formasi super yang mengumpulkan kekuatan seluruh klan Jag. Meskipun nenek moyang ras Jag hanyalah sisa jiwa, namun ketika dia bergabung dengan seluruh kekuatan seluruh dunia serangga, dia sepertinya telah benar-benar dibangkitkan dari zaman kuno, meledak dengan niat membunuh yang mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hahaha, ayo datang, kata Xiao Supreme. Dirinya tidak takut sama sekali. Dan sambil tertawa, Xiao Supreme maju, bukannya mundur, dan segera mengambil langkah menuju leluhur ras Jag. Boom, sebuah ledakan meletus dari pagoda Huangtian di atas kepalanya. Miliaran sinar cahaya dengan keras menekan formasi di atas kepala ras Jag. Pergi. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu pun bertabrakan. Terjadilah ledakan besar. Terlihat dengan mata telanjang. Langit dan bumi di sekitar langsung meledak. Kekuatan mengerikan tersapu ke segala arah. Dan segala sesuatu yang kosong sejauh ratusan juta mil langsung hancur dan berubah menjadi bubuk. Merasa takut, banyak ahli teratas di luar, di kejauhan melihat pemenang ini dengan ketakutan di mata mereka. Kekuatan seperti itu begitu menakutkan sehingga bahkan master tertinggi pun akan dimusnahkan dalam sekejap jika mereka terlibat. Bahkan yang maha tinggi pun tidak dapat ikut campur di dalam pertarungan sebesar itu. Pada saat ini, setelah ledakan besar, Xiao Supreme langsung terlempar mundur ribuan mil jauhnya. Luar biasa, layak menjadi nenek moyang ras Jag, kata Xiao Supreme. Dia tersenyum, sosoknya bergoyang, dan lingkaran cahaya menakutkan melonjak ke sekeliling tubuhnya, yang merupakan kekuatan jiwa bela dirinya. Xiao Supreme naik ke surga dari suatu tempat bernama benua Tianshuan.
Dan di benua itu, metode yang paling unik itu adalah seni bela diri. Dan Xiao Supreme adalah ahli teratas jiwa bela diri tingkat kehidupan yang paling menantang surga di benua itu. Berdengung, cahaya kuning yang bersahaja muncul. Inilah semangat bela diri bumi yang melambangkan beban langit dan bumi. Kemudian lingkaran cahaya hijau lainnya muncul. Inilah semangat hidup yang mampu memberikan kesembuhan tiada akhir. Kekuatan dua jiwa bela diri menyelimuti Xiao Supreme, menyebabkan aura di tubuh Xiao Supreme melonjak dalam sekejap. Hancurkan! Xiao Supreme berteriak dengan dingin, mengulurkan tangan kanannya yang besar, dan boom! Dalam sekejap, arus deras menyapu dan berubah menjadi sungai yang panjang itu mengalir deras. Di lain sisi, nenek moyang Rasjek juga terlihat khusyuk. Ia mengambil satu langkah ke depan, tubuhnya langsung menyatu dengan piringan layar cahaya, dan dia langsung meraihnya dengan tangannya yang besar. Robek! Kekosongan itu pun langsung dimusnahkan di bawah genggamannya. Pada level dirinya, bahkan aturan tertinggi alam semesta pun tidak dapat menahannya. Mereka tidak perlu lagi berlatih gerakan atau apapun. Mereka hanya perlu mengandalkan kekuatan murni dari jalan besar. Duar. Kedua kekuatan itu saling berhadapan dengan gila-gilaan dan meledak. Saya melihat cakram layar cahaya di atas kepala leluhur Jack bergetar terus-menerus dan mulai retak. Nenek moyang Rasjek itu tiba-tiba terkejut dan berkata, "Apa? Kekuatannya sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan Xiao Supreme." Sementara Xiao Supreme berkata dengan dingin, "Nenek moyang Rasjek, ini bukan lagi waktumu. Kamu membawa Rasjek ketiga teratas dalam daftar 10.000 ras. Tetapi tahukah kamu bahwa di era berakhirnya hukum ini, aku membawa umat manusia ke urutan teratas dalam daftar semua ras. Yang pertama, bandingkanlah kualifikasi Anda dan kualifikasi saya. Siapa yang paling mendominasi?" Kata Xiao Supreme. Jangan sombong, ini baru permulaan. Mari kita lihat bagaimana aku akan mengirimmu ke dalam neraka. Kata nenek moyang Rasjek itu. Dia berbicara, suaranya mendominasi dan penuh dengan kekuatan ilahi tertinggi, yang langsung membuat kebanyakan orang ingin berlutut dan merasakan hati mereka hancur. Nenek moyang Rasjek, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah ahli transenden? Kata Xiao Supreme. Dia mencibir lagi dan lagi, mengambil inisiatif lagi, menekan dengan satu tangan, berubah menjadi batu kilangan yang menutupi langit dan menekan leluhur Rasjek. Ada sebuah rune kuno yang melambangkan batu kilangan yang melampaui aturan dan tampaknya mengungkapkan arti sebenarnya dari langit dan bumi. Para master tertinggi segera membuka mata mereka dan melihat dengan hati-hati. Ini adalah setengah langkah menuju puncak transendensi, muncul untuk membacakan mantra. Jika mereka menemukan cara, mereka mungkin dapat membuka pintu menuju ranah transendensi. Orang kuat yang tidak terikat telah melampaui aturan alam semesta, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat menggunakan aturan tersebut. Ini adalah cara Xiao Supreme sendiri. Nenek moyang Rasjek secara alami tidak takut dan menghadapinya dengan tinjunya yang dilambaikan dan duar. Dua guru transenden setengah langkah mulai bertarung. Ini sangat menakutkan. Alam semesta terkoyak lagi seolah-olah akhir dunia akan datang. Selama pertempuran mereka, asal mula alam semesta juga berkumpul untuk membentuk guntur yang sangat menakutkan. Guntur ini sangat menakutkan dan dengan cepat berkumpul dan duar. Untuk menekan keduanya dengan ganas, guntur itu menggelegar. Alam semesta tidak bisa mentolerir orang kuat di ranah transenden yang berkeliaran di dunia ini. Transenden setengah langkah itu adalah ahli kuat yang benar-benar dapat menghancurkan dunia ini. Jika dia muncul, dia akan menjadi sasaran alam semesta. Dan jika dia memulai perang, maka dia akan mendapat reaksi keras dari alam semesta. Namun kini kedua orang kuat itu mengabaikannya dan hanya bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Boom, boom. Di dunia serangga, kekuatan mengerikan muncul dan menyatu ke dalam tubuh nenek moyang ras serangga, memberinya energi. Kedua belah pihak bertarung satu sama lain dan untuk sementara mereka berimbang. Di samping, Qinchan memperhatikan dengan cermat dan dia dapat melihat bahwa dalam hal kekuatan, Xiao Supreme sebenarnya lebih baik daripada leluhur Jack. Tidak peduli seberapa kuat leluhur Jack, dia hanyalah sisa jiwa. Ini setara dengan Xiao Supreme yang menggunakan kekuatan satu orang untuk melawan seluruh ras Jack. Sementara di samping, Qinchan hanya menatapnya dan tiba-tiba sosok Qinchan bergoyang dan menghilang. Sosok Qinchan tiba-tiba muncul di depan leluhur Jack dan Qinchan langsung menebas dengan pedangnya. Duar. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi dengan cepat berkumpul. Terlihat dengan mata telanjang, energi pedang bertahan di seluruh alam semesta dan langit berbintang.
Akhirnya itu berkumpul di depan Qin-Chen dan menyerang nenek moyang Jake dalam sekejap. Leluhur, hati-hati. Raja serangga berubah warna di saat melihat ini dan dia berkata, hanya seorang anak manusia kecil yang bertingkah liar di depan leluhur ini. Apakah tidak ada manusia lagi yang tersisa? Kata nenek moyang Jake. Ketika nenek moyang Jake melihat Qin-Chen mengambil tindakan, wajahnya menjadi gelap tetapi dia terlihat tidak terkejut sama sekali. Menurutnya, gelombang seperti apa yang bisa dibuat oleh anak laki-laki kecil seperti Qin-Chen di usia yang begitu muda? Berdengung, dirinya melihat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di piringan cahaya dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya besar dan meledak ke arah Qin-Chen. Kekuatan bekas cahaya ini luar biasa dan celah besar langsung terkoyak di langit dan bumi. Menghadapi serangan seperti itu, Qin-Chen mencibir dan tidak menghindar. Sebuah baju besi tak terlihat muncul di tubuhnya dan pedang karat misterius di tangannya jatuh dan keras. Kemudian pedang karat misterius di tangan Qin-Chen menghantam dengan keras ke layar cahaya cakram di depan nenek moyang Jake. Terdengar bunyi duar. Layar cahaya cakram bergetar hebat dan kekuatan menakutkan pun langsung menghilang. Cakram yang mengerikan itu tirai tipis tidak mampu menghentikan kekuatan Qin-Chen ini, menyebabkannya mengalir ke tubuh nenek moyang Jake. Di saat yang sama, serangan dilepaskan oleh leluhur klan Jake itu juga telah tiba di depan Qin-Chen. Dengan keras, Qin-Chen langsung tertelan di dalamnya. Duar. Saat berikutnya ada kilangan cahaya pedang dan serangan yang menelan Qin-Chen langsung terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang dan sesosok terbang keluar dari situ. Itu adalah Qin-Chen. Pada saat ini, kekuatan Dewa Kaisar Totem melonjak dari tubuh Qin-Chen dan semua kekuatan diisolasi dari Dewa Kaisar Totem dan seluruh orang tidak terluka. Sementara di lain sisi, nenek moyang ras Jake tidak seberuntung itu. Nenek moyang ras Jake yang sudah lebih dulu menangkis serangan Xiao Supreme diserang oleh Qin-Chen sebelum kemudian tidak mendapatkan keseimbangannya. Dengan suara kekosongan di belakangnya bergetar hebat dan seluruh dunia serangga bergemuruh karena hantaman itu. Rasa sakit yang menusuk datang dan nenek moyang itu menundukkan kepalanya dan melihat ke lengannya. Pada saat ini retakan sudah muncul di lengannya. Bagaimana ini mungkin? Nenek moyang rahasia itu merasa ngeri. Bagaimana mungkin seorang pria kecil yang bahkan belum mencapai setengah langkah transenden bisa menyakitinya? Sebaliknya, dirinya lah yang malah terluka di bawah serangan Qin-Chen. Leluhur, hati-hati. Putra ini adalah bakat terbaru umat manusia. Bahkan leluhur klan Iblis Abis tidak dapat membunuhnya dengan mudah. Kehancuran klan iblis kali ini juga berkat anak ini, kata Kaisar Serangga. Dia mengingatkan nenek moyang Jake itu. Apa? Nenek moyang Jake atau nenek moyang serangga itu memandang Qin-Chen dengan kaget. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia bisa mengetahui usia Qin-Chen dalam sekejap. Dan dirinya tidak bisa menahan keterkejutannya. Untuk pria yang sangat muda seperti itu tetapi berkuasa, apa yang sedang terjadi di dunia ini? Namun pada saat ini, sosok Qin-Chen melintas dan sosok Qin-Chen muncul tepat di sebelah Xiao Supreme. Qin-Chen lalu berkata dengan tenang, "Senior Xiao Supreme, saya di sini untuk membantu Anda," kata Qin-Chen. "Oke, ayo bertarung cepat. Aku akan menjeratnya dan kamu bisa menerobos formasi dunia serangga," kata Xiao Supreme. Dia mengangguk ke Qin-Chen, lalu dia mengambil langkah maju dan tiba-tiba mengaktifkan Menara Huang Tian dan boom. Saya melihat Menara Huang Tian dengan cepat menjadi sangat megah. Dan rune kuno juga luas muncul di antara langit dan bumi. Masing-masing memiliki kekuatan untuk bisa menekan dunia. Dan ketika itu berkumpul, pagoda Huang Tian segera meledak dengan aura penindasan yang menekan selamanya. Duar. Segera sebuah suara tulang punggung patah terdengar. Jika pukulan seperti itu terjadi, seluruh dunia serangga mungkin akan hancur seketika. Ekspresi nenek moyang ras Jake itu berubah drastis. Dia tidak bisa lagi memperdulikan hal-hal lainnya. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak dengan marah. Buka! Ledakan! Dua lengan besar langsung menahan pagoda Huang Tian di bawahnya. Master yang tak terhitung jumlahnya dari dunia serangga juga mengaktifkan sarang serangga. Di tengah suara gemuruh, aliran kekuatan mengerikan meledak dari sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya, sebelum kemudian langsung mengalir ke tubuh nenek moyang serangga. Nenek moyang serangga saat ini dirinya hanyalah sosok jiwa yang telah terbelah. Tanpa restu dari seluruh dunia serangga, bagaimana dia bisa menahan serangan dari Xiao Supreme, seorang pria kuat yang berada di setengah langkah melampaui puncak transenden. Saat keduanya menemui jalan buntu, sosok Qin-Chen bergoyang dan langsung menyapu dunia serangga di bawah. Sial, hentikan dia, kata nenek moyang serangga. Dia meraung dengan marah dan lalu dengan keras.
Beberapa sarang serangga di dunia segera berbalik, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan meledak ke arah Qinchen. Asal-usul waktu, kata Qinchen. Qinchen segera saja mengaktifkan asal-usul waktu, dan dengan suara mendengung, aliran waktu antara langit dan bumi langsung melambat. Segala sesuatu di sekitarnya tampaknya telah memadat. Sosoknya bergoyang dan langsung muncul di depan nenek moyang serangga. Potong, duar. Pedang karat misterius menghantam nenek moyang serangga, dan dengan ledakan yang mencengangkan, nenek moyang serangga langsung terlempar. Sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, Xiao Supreme memanfaatkan kesempatan itu. Xiao Supreme mengaktifkan pagoda Huang Tian dan boom. Pagoda Huang Tian yang besar runtuh dengan keras. Wajah nenek moyang serangga berubah dan dia buru-buru meletakkan tangannya di atas kepalanya. Lalu dengan keras sosoknya sekali lagi menyebabkan jiwanya bergetar hebat. Segera setelah itu seteguk darah pun keluar dari sudut mulutnya dan dia langsung terluka sangat parah. Brengsek. Wajah nenek moyang Rasjek langsung menjadi sangat jelek. Kalian berdua benar-benar bergabung untuk melawan saya. Ini sangat tercela. Qinchen lalu berhenti dan lalu berkata dengan dingin, bukankah tercela bagimu untuk menyatukan kekuatan semua orang kuat di dunia serangga? Selain itu, apa moralitas berurusan dengan orang sepertimu? Begitu kata-kata itu keluar, sosok Qinchen bergoyang dan dia menghilang lagi. Tidak baik. Nenek moyang ras serangga itu terkejut. Pada saat ini dia benar-benar kehilangan jejak Qinchen. Pada saat ini Xiao Supreme tidak memberikan kesempatan pada nenek moyang Jake, dan segera menara Huang Tian kembali menyerang lagi. Persetan denganmu. Nenek moyang Jake itu sangat marah hingga dia hampir mengutuk. Ini benar-benar penindasan. Dia tidak memperdulikan hal lain dan buru-buru meletakkan tangannya di atas kepalanya. Dengan raungan kekuatan besar menekannya. Dan nenek moyang ras serangga itu dengan cepat didorong ke bawah. Dia menggertakkan giginya untuk bertahan. Pada saat ini energi pedang yang tajam melintas di belakangnya dan perasaan krisis yang kuat menghantamnya. Nenek moyang ras Jake itu berbalik dengan tergesa-gesa dan berdengung. Dua runi aneh tiba-tiba muncul di pupil matanya. Hal itu membuat semua orang merasa menyeramkan untuk sesaat dan duar. Serangga-serangga yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dengan cepat, langsung menutupi energi pedang yang menakutkan. Serangga-serangga itu bukanlah makhluk nyata, tetapi asal-usul transenden setengah langkah dari nenek moyang Jake. Nah, akhirnya aku menangkapmu, kata nenek moyang Jake. Dia tahu bahwa ini bukanlah jalan yang harus ditempuhnya, jadi dia dengan sengaja mengungkap kekurangannya dan membiarkan Qinchen mengambil tindakan terhadapnya. Akan tetapi senyuman di wajah nenek moyang itu membeku sesaat sebelum menghilang, karena yang dia jebak itu ternyata hanyalah pedang karat misterius, sementara Qinchen telah benar-benar menghilang. Pada saat ini bayangan samar muncul di pedang karat misterius. Itu adalah pedang iblis yang nampak mendesak pedang karat misterius. Bagaimana dengan anak itu? Nenek moyang serangga itu langsung terkejut. Tidak baik. Namun dirinya tiba-tiba terkejut lagi karena sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran di benaknya, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba datang dari belakangnya. Nenek moyang itu buru-buru berbalik untuk melawan, tetapi sayang sudah terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika sebuah telapak tangan menghantam dadanya dengan sangat keras dan duar. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang seolah-olah mampu menghancurkan dunia tiba-tiba menyerbu ke tubuh nenek moyang Jake. Nenek moyang Jake itu langsung ketakutan. Jika dia tidak bisa memblokir serangan Qinchen ini, maka dia dipastikan bisa diserang dan dimusnahkan oleh Xiao Supreme. Pada saat ini dia tidak bisa lagi memperdulikan hal-hal lain, dan dirinya langsung mengaktifkan kekuatan jiwa aslinya. Kekuatan jiwa yang kuat melonjak seketika. Kedua kekuatan itu saling berhadapan dengan gila-gilaan, dan kekuatan jiwa dari nenek moyang Jake langsung menembus serangan Qinchen dan mendarat langsung di pikiran Qinchen. Kamu bocah. Sekuat apapun kamu, jiwamu hanya berada di puncak Supreme. Bagaimana kamu bisa melawanku, orang kuat yang telah menyentuh setengah langkah transenden? Sekalipun aku hanya memiliki satu jiwa yang terbelah, itu sudah cukup untuk membunuh jiwamu, kata nenek moyang serangga. Dia meraung, dan dengan aumannya, kekuatan jiwanya menyapu langsung menuju lautan jiwa Qinchen seperti lautan luas. Ledakan. Lautan jiwa Qinchen langsung menimbulkan lautan badai. Ya, ini dia. Melihat jiwa dari nenek moyang Jake memasuki lautan jiwanya, Qinchen tidak terkejut sama sekali, melainkan Qinchen menunjukkan cibiran. Di luar sumbernya, dia berkata dengan dingin, dan saat kata-katanya jatuh, sumber hitam langsung muncul di benak Qinchen. Begitu sumber hitam ini muncul, aura transenden yang menyesakan langsung menutupi seluruh lautan jiwa Qinchen.
Napas transenden ini dengan kekuatan dingin yang membuat jantung berdebar-debar langsung menyelimuti jiwa nenek moyang Jack dan mulai dengan cepat melahap kekuatan jiwa dari nenek moyang Jack. Bagaimana mungkin kekuatan ini melampaui asal-usulku? Bagaimana Anda yang merupakan puncak supreme memiliki kekuatan yang melampaui asal-muasal di dalam tubuh Anda? Kata nenek moyang Jack itu. Saat ini dia memiliki ekspresi kusam di wajahnya dan dia terlihat sangat ketakutan. Dia telah merasakan bahwa sumber transenden di lautan jiwa Qinchen itu adalah kekuatan transenden yang bukan sederhana, itu jauh lebih unggul daripada jiwanya. Tapi bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan transenden di tubuhnya? Pada saat ini nenek moyang ras Rangga itu benar-benar ketakutan. Dalam kepanikannya, dia mengendalikan jiwanya yang terbelah ini untuk segera mundur dan mencoba meninggalkan lautan jiwa Qinchen. Tes.